Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan mengangkat tema mengenai husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon diambil dari kata bahasa Arab dari susunan idhafi husnu yang berarti baik dan dzon yang artinya sangkaan. Sangkaan yang baik, prasangka yang baik. Husnudzon sendiri diartikan melihat sesuatu hal yang buruk akan tetapi mengandung di baliknya suatu kebaikan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an bercerita, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita jalan terang benderang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan cara berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Idza dzakarani wa ana ma'ahu. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia mengingatku dalam keheningannya, aku akan mengingatnya dalam keheninganku. Wa in dzakarani fil mala'i dzakartuhu fil mala'i khairum minkum. Dan ketika aku diingat dalam keramaiannya,
maka aku akan mengingatnya dalam keramaianku, yang mana keramaianku melebihi keramaiannya. Wa idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ketika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi sya'an. Ketika hambaku mendekat padaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi. Dan ketika hambaku mendatangiku dengan berjalan, ataitu harwala, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya yang begitu besar, sehingga kita sebagai makhluknya diharamkan untuk berputus asa dalam mencari ridhonya, dalam mencari rahmatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering diberi atau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa materi ataupun non materi. Di antaranya misalnya kenaikan gaji, kesehatan, mempunyai anak keturunan, dan lain sebagainya. Adab sebagai manusia ketika diberi adalah merasa Allah Subhanahu wa ta'ala di pihaknya. Dia merasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kenikmatan itu dicabut atau tidak diberi, maka seolah-olah hamba berpikir Tuhan tidak bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada makhluknya dan memberikan kenikmatan, manusia akan berkata, Allah memuliakanku. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya, lalu menetapkan rizkinya, membatasi rizkinya, maka manusia akan berkata, Tuhanku menghinaku. Itulah adat dari kita, entah itu kita sadari ataupun tidak, bahwa sesungguhnya sifat seperti itu perlu kita kikis sedikit demi sedikit. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya Allah mempunyai dua sifat, yaitu sifat al-muti', al-mu'ti, dan sifat al-mani', al-mani'. Sifat al-mu'ti, sifat pemberi. Allah berhak memberi siapapun hambanya dengan cara apapun. Begitu juga Allah berhak untuk tidak memberi sama sekali dengan cara apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa yang mungkin kita dengar sehari-hari. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak bisa Engkau menghalangi orang yang ingin memberi. Wala yanfa'udal jaddi minkal jadd. Dan tidak berguna kekayaan orang-orang kaya terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Makna inilah yang terdapat dalam Al-Quran, di dalam kisah-kisah para nabi dan hadis-hadis nabi. Di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di waktu kecilnya dipisahkan dengan ayahnya, dengan ibunya oleh saudara-saudaranya yang iri, yang dengki dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kecil oleh saudara-saudaranya ditaruh di sumur, lalu dibawa ke Mesir. Kita membayangkan buruknya nasib Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu. Tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya, tidak bisa bermain dengan teman sejawatnya, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya menginginkan Nabi Yusuf memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi kelak di negeri Mesir. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dalam ceritanya ketika masih berupa bayi yang merah karena kejaran tentara-tentara Fir'aun, maka ibunya menghanyutkan ke Sungai Nil. Betapa buruknya nasib Nabi Musa ketika itu menurut kita. Tetapi Allah menginginkan hal lain. Nabi Musa yang semakin besar akan menjadi sebab keruntuhan Fir'aun di Mesir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang nabi yang mana ketika beliau masih dalam kandungan ayahnya meninggal. Ketika masih berumur 6 tahun ibunya meninggal. Kita akan berpikir buruknya nasib Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan hal itu semua, Nabi Muhammad tumbuh sebagai orang yang mempunyai kemuliaan, kasih sayang kepada kaum fakir dan duafa dan anak-anak yatim. Itulah salah satu contoh dari berbagai ribu contoh di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang perlu kiranya kita cermati agar kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khutbah ini saya akhiri, saya akan menukilkan hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi, Rubbama a'taita famana'aka. Mungkin kadang kita merasa diberi, akan tetapi Allah menolak kita. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah menolak kita, tetapi Allah menerima kita. Hatta idza futiha laka babul fahmi adal man'u ainul athar. Ketika Allah membukakan pintu kefahaman kepada kita semua, maka kita semua akan tahu bahwa sesungguhnya penolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberian. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa 'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hu fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'ahu ilmullah. Tsumma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib ingin menyampaikan beberapa manfaat yang mungkin akan kita dapatkan ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup kita akan menjadi tentram. Karena apa? Karena kita menerima apapun yang diberikan oleh yang mempunyai. Maka tidak ada bagi kita untuk melebihi apa yang diberi. Itu adalah mencerminkan sifat qanaah dari seorang makhluk yang tidak punya apa-apa kepada Sang Khalik, Sang Maha punya segalanya. Yang kedua, kita akan merasakan hidup kita menjadi lebih tenang. Karena apa? Karena semuanya yang ada dalam hidup kita sudah diatur dan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita akan selalu merendahkan hati dalam kondisi apapun, karena tahu bahwa seyogyanya kita adalah manusia, tempat kesalahan. Tidaklah dibenarkan seorang manusia tempat kesalahan menyalahkan Tuhannya, Allah yang Maha Benar. Sebelum saya akhiri khutbah kedua kali ini, saya ingin menyampaikan cerita yang diriwayatkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau bercerita, ada seseorang pendosa dari Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun di neraka. Dalam 1000 tahun itu si pendosa ini selalu menyebut Allah, Allah, Allah seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril untuk mengambil si pendosa ini. Lalu ditanyalah pendosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana keadaanmu?" Si pendosa ini menjawab, "Sangat jelek sekali, ya Allah." Lalu Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikannya ke neraka. Sebelum sampai pintu neraka, si pendosa ini berbalik badan dan Allah menanya lagi, "Mengapa kamu berbalik badan?" "Ya Allah, saya masih berharap Engkau tidak memasukkan saya lagi ke dalamnya." Dari cerita itu kita bisa mengambil ibarat bahwasanya orang si pendosa ini tadi yang cuma berbalik badan lalu berkata masih punya harapan untuk tidak dimasukkan ke neraka lagi, Allah mengabulkannya dan memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka dari itu, untuk menjadi pelajaran kita, sedikit pun rasa kita, rasa iba kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebaiknya kita pupuk agar menjadi semakin besar, sehingga kita tidak serta-merta tidak menerima takdir, kita tidak serta-merta menyalahkan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan apapun kita di dunia, sehingga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan memasukkan kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur mujahidina fi sabilillah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma harrir masjidil aqsa ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.